Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan di masa-masa ini, di masa-masa mendekati pemilihan presiden, masa-masa berpolitik ini, tidak akan pernah kita jumpai satu orang pun ustadz yang menyatakan mencalonkan si A, si B, si C. Ini adalah masa-masa menjaga lisan setiap perkataan yang berhubungan tentang politik. Nah, ini yang saya salut dari para ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Berbeda dengan kalau ustadz-ustadz yang sebelah itu, ya, mereka akan mengomentari bagaimana jalannya perdebatan capres dan cawapres, kemudian mereka akan mengomentari calon A, B, C. Kalau ustadz-ustadz salafi, mereka akan menuntut rapat, bahkan ustadz-ustadz salafi tidak akan mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran dari seorang calon, tapi mereka akan memberikan umat nasihat atau dakwah tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar, kemudian bagaimana mentaati pemimpin, kemudian bagaimana bermuamalah dengan pemimpin, cara menasihati pemimpin, dan kemudian Ustaz Salafi ini yang paling jelas bahwa Ustaz Salafi itu melarang demo langsung memaki-maki terhadap pemimpin. Ini jelas sekali. Setiap Ustaz Salafi bisa akan melarang umat Islam itu berdemo, turun ke jalan, akan membuat kemudaratan yang lebih besar dari apa yang hasil yang disampaikannya. Tuh, ini kelebihan dari Ustadz Salafi. Apalagi, ya, silakan saja teman-teman berkomentar apa kelebihan-kelebihan Ustadz Salafi di masa-masa politik seperti ini. Mengapa begitu Ustadz Salafi itu? Apakah Ustadz Salafi itu tidak tak paham politik atau bagaimana? Yang pasti Ustadz Salafi itu punya pegang prinsip, yaitu seperti yang kita temui dalam video Ustaz Firanda, bagaimana cara memilih pemimpin. Oh ya, pemilu sudah difatwakan oleh banyak ulama, ya. Maksudnya pemilu dia masuk dalam kaidah irtikabu akhafid dhararain, yaitu menempuh kemudaratan yang lebih ringan, ya. Kalau ada dua calon yang dua-duanya tidak ideal, ya, karena sulit cari pemimpin ideal, susah, ya. Orang yang taat tapi dia pakar politik, dia pakar ekonomi, dia jago bahasa Inggris, ini sulit zaman sekarang, ya. Hingga tidak sulit ditemukan penguasa yang benar-benar ideal, yang pakar segalanya seperti zaman dahulu, ya. Jadi kalau ketika dua pemimpin yang dua-duanya, kita pilih yang terbaik di antara mereka. Terbaik di antara mereka untuk mengurangi kemudaratan, karena pasti ada kekurangan dia menimbulkan kemudaratan, tapi kita pilih yang paling ringan. Ini kaidah dalam usul fikih, banyak dibahas, menempuh kemudaratan yang lebih ringan dengan memilih pemimpin yang terbaik di antara yang ada. Bahkan seperti saudara-saudara kita di Amerika misalnya, saya hadir sendiri waktu sebagian ulama ditanya di Masjid Nabawi, maka dia menjawab, pilih yang lebih condong kepada kaum muslimin, yang membela kaum muslimin, pilih, ya. Dan karena itu menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Kalau kita tidak tahu mana yang baik, bingung, kita nggak tahu si A, si B yang baik, nggak usah milih. Kalau nggak tahu, ya. Kalau tahu berdasarkan informasi yang sampai kepada kita bisa tahu, maka kita pilih. Kalau kita nggak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak menilai kemampuan kita. Fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampunya. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, kita nggak tahu, ya sudah, nggak usah milih, ya. Tapi mengatakan pemilu haram, memang ada sebagian pendapat ulama, tapi yang lebih kuat bahwasanya diperbolehkan dengan syarat diketahui mana yang lebih baik di antara
keduanya. Semuanya tentunya dengan dhon, dengan persangkaan, bukan suatu yang pasti, tapi menurut informasi yang masuk dengan persangkaan, maka itu tidak jadi masalah kita milih mana yang menurut kita lebih baik ya. Adapun persangkaan boleh diamalkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in dhanna an yuqima hududallah ya, seperti ketika Allah mengatakan dalam masalah perceraian boleh menerima fidyah dari khulu jika suami istri menyangka bahwasanya mereka Allah yuqima hududallah, mereka tidak mampu untuk menjalankan tugas suami istri. Ketika mereka menyangka tidak bakalan mampu menjalankan tugas suami istri, maka mereka bisa melakukan proses khulu. Di situ Allah mengatakan in dhanna, mereka menyangka. Sama seperti masalah pemilu, kita menggunakan persangkaan yang kuat. Menurut saya ini lebih baik daripada ini. Kita boleh memilih untuk meminimalkan kemudaratan dengan milih yang terbaik di antara yang keduanya.